Baik, seperti webinar pada umumnya, kami mohon peserta untuk dapat bergabung di acara hari ini sejak awal hingga acara selesai, dan peserta dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat dengan menyebutkan nama narasumber yang dituju. Pertanyaan singkat akan dipilih untuk dibacakan oleh moderator. Peserta wajib mengisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat pada waktu tertentu, dan pastikan mengisi presensi hingga submit untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat kegiatan dibuat secara otomatis oleh sistem sesuai presensi dan akan dikirim via email paling lambat H+14. Dan kami juga menginformasikan bahwa sertifikat kegiatan diskusi bersama konsulen merupakan sertifikat kegiatan internal yang nanti dapat diupload sebagai kegiatan di ranah A dengan menu diskusi bersama konsulen, dan juga untuk kegiatan di ranah C dengan menu mendukung kegiatan ini. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai acara kita hari ini, agar acara dapat berjalan lancar dan berkah, marilah sebelum memulai acara kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai acara kita yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mars ID. Satukan profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia. Berbakti selalu berkarya menuju bangsa sehat sejahtera. Tuhan adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas tegakkan. Gerakkan langkah, satukan cita, sehatkan bangsa, jiwa dan raga.
Mari bersama kita berkarya membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Bogor, yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Sekretaris ID Cabang Kabupaten Bogor. Kepada yang terhormat Dr. Sukarni MKM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua ID Cabang Kabupaten Bogor, Dr. Kornadi, SPJP via MKM. Kebetulan saat ini beliau sedang tindakan di OK sehingga mewakilkan kepada saya. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan pengurus dan panitia yang bertugas pada hari ini. Yang saya hormati para narasumber, Dr. Muhammad Isa Firmansyah, spesialis emergensi, dan Dr. Tafib MKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, serta moderator kita Dr. Lisa Restiana, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh teman sejawat, rekan-rekan para dokter peserta diskusi bersama konsulen pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu walaupun hanya melalui media Zoom, tidak bisa tatap muka langsung pada kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh P2KB ID Cabang Kabupaten Bogor. Kegiatan ilmiah merupakan suatu kegiatan yang memang terus kita laksanakan untuk mengupdate ilmu dan pengetahuan serta skill rekan-rekan sejawat para dokter, di mana ini merupakan kegiatan ilmiah yang kedua setelah pasca Kamta Selecta di bulan Juni. Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan Pesta Ilmiah Akbar ID Cabang Kabupaten Bogor selama maraton selama 6 hari, dan kemudian di bulan Juli kita kemarin juga mengadakan kegiatan diskusi bersama konsulen secara offline dengan peserta yang terbatas yang karena bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dan hari ini ID kembali bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempersembahkan kegiatan diskusi bersama konsulen, dengan mengambil tema A to Z about rabies. Sesuatu memang berkembang sangat cepat, ya. Jadi walaupun sedikit mungkin temanya agak terlambat, ya, karena sebenarnya kasusnya mencuatnya itu ramai sekali ada di bulan Juni, di mana di Provinsi Bali, ya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan di bulan Juni itu ada 300 kasus rabies dan 4 diantaranya meninggal. Dari sekitar 19.035 gigitan hewan penular rabies yang dilaporkan oleh Fasiankes yang ada di Provinsi Bali, ya. Dari 19.035, 300 kasus dinyatakan positif dan 4 diantaranya meninggal. Ini pastinya sesuatu yang memang harus diwaspadai oleh provinsi-provinsi yang lain, ya, walaupun kita saat ini untuk di Kabupaten Bogor nanti barangkali Dr. Tafib bisa menyampaikan update kasusnya, tapi mungkin untuk kasus positifnya belum ditemukan, tapi laporan dari gigitan hewan penular rabies terus berjalan, dan pastinya kita harus waspadai bahwa hewan-hewan penular rabies ini juga masih mungkin untuk bisa menularkan rabies, sehingga bagaimana kita semua yang berada di Fasiankes, terutama di fase 1 yang mungkin akan lebih banyak diakses terlebih dahulu, bisa mendapatkan bahan-bahan serta update bagaimana kita melakukan tata laksananya, bagaimana ketersediaan vaksin anti rabies yang ada di Kabupaten Bogor, dan kemudian juga bagaimana tindakan preventif lain yang bisa dikerjakan, sehingga
kalau saat ini mungkin Kabupaten Bogor 0 untuk kasus rabies, mudah-mudahan tetap tidak muncul walaupun ada sekian kasus gigitan penularan hewan penular rabies yang dilaporkan. Nah, di dalam kegiatan ilmiah yang selalu berusaha diselenggarakan oleh rekan-rekan pengurus dari bidang terkait, dalam hal ini bidang ilmiah, bidang P2KB beserta IDICARE, IDI Cabang Kabupaten Bogor berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman sehingga selalu bisa mendapatkan kemudahan dan akses untuk bisa meningkatkan baik pengetahuan dalam berbagai hal update bidang kesehatan. Walaupun nanti regulasi terkait proses STR akan berubah, mungkin dalam hal ini STR akan berlaku seumur hidup, tetapi akan ada pemenuhan SKP pada saat menjelang SIP berakhir, di mana kalau di dalam rancangan kemarin yang sempat dibaca itu adalah tetap para nakes sesuai dengan profesinya harus mengumpulkan juga sekian nilai-nilai SKP yang dibutuhkan untuk bisa tetap dinyatakan kompeten dan bisa memperbaharui SIP-nya untuk 5 tahun berikutnya lagi. Dan IDI Cabang Kabupaten Bogor tetap berupaya untuk bisa memfasilitasi dari kebutuhan dari rekan-rekan para anggota sehingga tetap bisa mendapatkan dan mengakses kegiatan-kegiatan pembelajaran baik melalui webinar, kemudian simposium maupun berbagai pelatihan atau WS. Demikian, mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Para narasumber yang hebat baik dari IDI Cabang Kabupaten Bogor maupun Dinas Kesehatan pastinya akan memberikan banyak sekali update-update yang mungkin bisa diikuti dan diperlukan oleh kita semua, terutama di fase 1 sebelum merujuk ke rumah sakit pada kasus-kasus yang memang harus dirujuk. Saya ucapkan mengikuti acara webinar diskusi bersama konsulen. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sukarni atas sambutan yang diberikan. Baik, selanjutnya kita akan menginjak ke acara inti, yaitu diskusi bersama konsulen. Telah hadir bersama kita Dr. Isya dan Dr. Tafib yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Dan untuk diskusinya sendiri akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Dr. Liza Restiana. Kepada Dr. Liza, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Melina atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Liza Restiana. Izinkan kali ini saya akan membantu perjalanan teman-teman semua dalam webinar diskusi bersama konsulen A to Z about rabies. Pada acara webinar kali ini, kita akan membahas 2 materi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Melina. Marilah kita mulai dengan materi pertama, yaitu materi penyakit rabies dan penanganan kasus gigitan hewan penular rabies oleh Dr. Isya. Perkenankan saya membacakan riwayat hidup Dr. Isya. Nama Dr. M. Isya Firmansyah, spesialis emergency. Beliau adalah seorang spesialis emergensi dengan pengalaman lebih dari 5 tahun dalam menyediakan perawatan kritis dan darurat berkualitas tinggi yang komprehensif. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1979, mengenyam pendidikan kedokteran umum di Universitas Trisakti Jakarta dan melanjutkan pendidikan spesialis emergensi di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini beliau menjabat sebagai seorang kepala instalasi gawat darurat di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor. Tidak berpanjang lebar lagi, marilah kita mulai dengan materi yang pertama. Kepada Dr. Isya kami persilahkan. Terima kasih Dr. Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Dok. Oke. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman dari IDI Kabupaten Bogor untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sekelumit tentang rabies ya, gitu. Memang yang lagi hot sekarang.
nanti bisa dibantu screen share-nya dari teman-teman ID Kabupaten Bogor. Kita mulai aja ya. Yang pertama ya tentang rabies. Slide. Topik bahasan secara garis besar yang akan saya bahas itu tentang pendahuluan. Awalnya yang dibahas itu tentang epidemiologi, etiologi, patogenesis dan perjalanan penyakit. Ya. Terus bagaimana kita mendiagnosa rabies itu sendiri, apa saja yang diperlukan, apakah hanya pemeriksaan fisik, melihat luka, atau ada pemeriksaan lab spesifik yang memang bisa menentukan pasien ini berpotensi terjadinya rabies di kemudian hari. Terus strategi pencegahan, pre dan post exposure prophylaxis ini yang cukup penting. Terus tata laksana gigitan GHPR atau gigitan hewan penular rabies, dan baru kesimpulan dan saran dari saya. Next. Kita mulai dengan epidemiologi. Bismillah. Salah satu penyakit infeksi memang rabies ini yang paling tertua. Usianya udah 4.000 tahun ya. Jadi udah lebih dari berabad-abad yang lalu memang sudah ada berkaitan dengan memang GHPR-nya memang sudah ada sejak dulu. Terus setiap tahunnya itu sekitar 59.000 orang di dunia itu meninggal. Terdata ini sampai 2021 itu mayoritas kebanyakan anak-anak ya, kurang dari 14 tahun karena memang hewan-hewan yang disinyalir masuk ke dalam golongan GHPR ini memang rata-rata itu sahabatnya manusia ya. Jadi banyak oleh anak-anak. Terus kebanyakan viral encephalomyelitis, bisa progresif, bisa juga akut, dapat menyerang manusia dan hewan berdarah panas atau istilah kedokterannya itu zoonosis ya. Dan fatality rate-nya itu sangat mencengangkan, itu 100%. Terus biasanya ditularkan melalui gigitan GHPR, terutama paling sering itu anjing, kucing, dan kera. Oke, next. Ini mapping peta Kalimantan, Sumatera, Jawa, ya, dan daerah-daerah NTB atau NTT dan Bali yang berwarna merah yang memang sudah sejak tahun 2016 sampai 2021 itu memang disinyalir mempunyai angka yang cukup signifikan terjadinya dan pelaporannya angka rabies. Tadi tidak menutup kemungkinan yang belum merah itu tidak ada ya, karena mungkin angka pelaporannya yang masih lemah. Ya, next dulu. Ini beberapa editor surat kabar, ternyata di NTB, di beberapa daerah di Sika itu cukup tinggi, terus cakupan vaksin rabies tahun 2020 sampai 2021 itu cuma 4% ya, belum banyak. Oke, next. Ini kita tindakan waspada. Ini laporan penyakit hewan dengan diagnosis definitif rabies periode Januari sampai September, masih tahun 2021. Saya nggak punya data 2022. Ini paling tinggi itu ternyata di NTB, ya dekat Bali lah. NTB, NTT, ya cukup tinggi di Bali dan diikuti dengan daerah-daerah yang lain. Next. Ini banyak orang yang meninggal. Kebanyakan itu bocah di bawah 14 tahun, seperti data yang sudah disampaikan. Next. Nah, etiologi ini virus rabies ini kalau di familinya itu famili Rhabdovirus ya. Atau Greek-nya itu Lissa, LISSA. Rabies ya. Diameternya itu sekitar 200 kali 80 mm, jadi seperti peluru. Cuma dia dibungkus atau dikapsid ya, merupakan RNA rantai tunggal, dan di sebelah luar kapsomer terdapat envelope yang mengandung lipid berduri atau spike. Ya, makanya ini yang agak mengerikan juga. Terus inefektivitas ditentukan oleh envelope-nya sendiri, itu seperti kemasannya ya.
Kalau di bawah mikroskop seperti itu. Next. Nah, ini rabies etiologi, Rhabdopiridae family, dan Lissavirus genus, ya. Envelope atau membrannya itu tertutup, terus matriks proteinnya di dalam, dan merupakan golongan lagi RNA, bukan DNA lagi. Ya, next. Etiologinya, sifat fisiknya itu, virus itu bisa berbulan-bulan hidup di bawah suhu kurang dari 4 derajat. Terus bisa cepat mati kalau kena ultraviolet, cepat mati di luar jaringan hidup, dan virus mati juga pada suhu 60 derajat kalau terpapar selama 5 menit. Sifat kimianya cepat mati dengan zat pelarut lemak seperti air, sabun, deterjen, dan lain-lain. Kemudian virus cepat mati pada pH kurang 3. Makanya nanti di beberapa slide saya setelah ini ada sikap yang harus kita lakukan saat tergigit, saat itu juga. Dicuci dengan sabun dan deterjen selama beberapa menit sampai bersih ya, karena itu ditengarai bisa mematikan virus tersebut gitu. Apalagi kalau kita tahu lukanya luka golongan 3 nanti menurut WHO seperti apa, atau memang pekerjaannya beresiko untuk terpapar dengan hewan-hewan GHPR, dan juga memang kita lihat ternyata kita telusuri hewan tersebut belum pernah divaksin atau tidak ada yang punya biasanya. Next. Nah, ini patogenesisnya. Yang nomor 1 di situ virus masuk ke dalam tubuh manusia lewat gigitan. Jadi no bites, no rabies ya. Gigitan, terus kemudian dia mereplikasi di otot ya, terus kemudian virusnya itu menginfeksi saraf-saraf sampai sasaran saraf pusat ya. Terus keempat di sini ditulis virusnya sampai ke susunan saraf pusat mereplikasi juga ke ganglion dan bisa masuk ke dalam spinal cord ya di otak ya. Kemudian baru otak terinfeksi, baru memerintahkan segala macam, baru pasien bisa terjadi multiple organ failure, bisa di mata, di kidney, di salivary gland. Okay. Next. Nah, ini resiko transmisi atau perjalanan penyakit dari mulai gigitan, gejala pertama, terus clinical expression. Biasanya clinical expression akut phase kalau tidak tertanggulangi dari awal sampai meninggal itu sampai hitungannya 14 hari. Mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube sampai pasien tuh tidak bisa minum ya, karena memang berkembangnya di gland saliva seperti di patofisiologi tadi. Ya, jadi kalau sudah terjadi itu biasanya memang sulit untuk ditolong. Ya, karena mudah sekali terinfeksi dan sampai ke otak ya. Ini kalau di inkubasinya itu 20 sampai 60 hari, terus prodromnya itu 1 sampai 10 hari, dan akut phase-nya itu 2 sampai 7 hari. Jadi jangan sampai berhari-hari ya, sampai setelah terpapar. Next. Ini perjalanan penyakitnya terjadi hyperactivity, confusion, ya, pasiennya sampai agitasi, nggak bisa diem, terus terjadi hipersalivasi, piolirexin, terus periodic dilatation of pupil seperti midriasis, pasiennya juga terkadang ada demam, ada gatal-gatal, dan ini merupakan salah satu clinical expression dari pasien rabies ya, dari mulai hari pertama atau hari kedua maksimal sampai hari keempat atau 14 hari terpapar ya. Jadi memang kita memotong kaskadenya itu pada saat di awal exposure-nya ya, jangan sampai nanti terjadi fase-fase di pertengahan bahkan sampai fase akhir, itu yang agak sulit ya. Next. Nah, petunjuk teknis dua tipe rabies pada hewan yaitu tipe ganas dan tipe dam. Tenang. Jadi hewan tenang pun masih bisa ya, maksudnya ini tipe ganas itu apabila didominasi tahap eksitasi di mana GHPR atau anjing akan terlihat beringas ya, bukan beringas biasanya itu mereka lapar dan memang tidak terurus ya gitu, serta akan menyerang semua benda yang bergerak, jadi dia sensitif sekali. Tipe dam atau tenang itu apabila hewan yang terinfeksi rabies
Setelah gejala prodromal langsung masuk ke dalam tahap paralisis. Ini yang bahaya. Next. Mendiagnosasnya riwayat gigitan HPR dengan manifestasi neurologi yang khas, ya, sampai pasiennya kadang kejang. Ya, diagnosis laboratoriumnya ini cukup rumit ya, karena kalau manifestasi kliniknya nggak jelas, dia harus golden standardnya dicek fluorescent antibody teknik. Saya nggak tahu di dinas ini ada apa enggak. Ya kan, tapi golden standardnya memang itu ya. Terus kalau diambil spesimen, kita lihat di mikroskop elektronik itu ditemukan negri body, ya, gitu. Atau spesimen penemuan virus atau serologi. Next. Ini sekedar nice to know aja untuk mendiagnosis secara spesimen, tes dan detection. Tentunya banyak tools-tools yang mikrobiologis di sini, dari mulai FAT test sampai antemortem, bagaimana cara menjelaskan kalau ini rabies atau bukan. Ya, nice to know aja. Next. Strategi pencegahan tentunya ada dua garis besarnya. Yang pertama, pre-exposure prophylaxis atau PREP, yaitu isinya vaksin anti rabies atau VAR yang kita kenal dengan VAR. Terus post-exposure prophylaxis atau PEP itu merupakan cuci luka saat terkenanya terpapar, terus langsung disuntik vaksin rabies secara berkala, baru serum anti rabies jika ada indikasi. Next. Nah, kita mulai dengan pre-exposure prophylaxis. Apa itu? Merupakan vaksinasi yang diberikan untuk pasien atau mereka yang mempunyai risiko terpapar virus rabies, misalnya dari segi pekerjaan gitu. Orang-orang yang bekerja di tempat yang banyak binatangnya atau memang banyak binatang liar ya. Terus PREP direkomendasikan untuk individu yang berisiko tinggi akibat pekerjaan atau untuk subpopulasi yang bertinggal di daerah endemis rabies seperti data-data yang saya sampaikan tadi. Terus PREP meniadakan pemberian SAR setelah digigit HPR. Individu yang telah mendapatkan PREP akan mendapat PEP yang lebih ringkas saat terpapar virus rabies. Paham ya? Kalau profilaksisnya sudah ada, jadi disesuaikan pemberian PEP-nya. Next. Nah, ini dosis atau pemberian PREP, pre-exposure prophylaxis, itu secara intramuskular, ya, pemberiannya itu 21 hari dengan jangka waktu hari pertama 3, 7, 14, 21, sampai 28. Nanti kalau ada yang tanya, dok boleh nggak diberikan hari ke-28? Itu tidak ada perbedaan antara pemberian di hari 21 atau 28, gitu ya, sama saja. Next. Nah, post exposure prophylaxis atau PEP selalu meliputi cuci luka, dicuci dengan sabun atau deterjen yang bagus ya. Pemberian VAR dilakukan segera setelah paparan vaksin anti rabies jika ada indikasi pemberian SAR. Tapi pemberian SAR ini kalau lukanya kategori 3 menurut WHO. Nanti dijelaskan di beberapa setelahnya. Next. Tata laksana gigitan HPR, wound toilet jelas ya. Setelah dicuci dikeringkan dengan kain atau kasa yang bersih, terus dibubuhi alkohol kalau ada, atau iodium tincture itu semacam kayak antiseptik ya. Terus di treatment boleh pemberian antibiotik, boleh pemberian ATS. Kalau nyeri sekali boleh diberikan analgesik ya. Biasanya pasien-pasien seperti ini masih di IGD, di baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Terus pastur treatment baru pemberian VAR atau SAR. SAR ini kalau ada indikasi ya, gitu. Next. Prinsip cuci luka itu dilakukan pada semua kasus yang terkena golongan hewan-hewan GHPR, cuci luka dengan air mengalir ya sampai maksimal biasanya 15 menit. Hindari tindakan invasif dengan disikat, cuma dicuci aja ya. Golden period cuci luka itu pasca terpapar itu maksimal 12 jam. Namun tetap misalnya udah beberapa hari, 1 hari ya berarti tetap harus dicuci ya. Setelah dicuci berikan betadin atau iodium tadi atau antiseptik,
luka gigitan tidak boleh dijahit, tapi kalau terlalu dalam dan memang memberikan efek, estetik yang tidak bagus dan luka yang memang tidak sangat dalam, dia di atas 3 senti atau di atas 2 senti itu boleh, tapi jahitnya jahit situasi aja, ya. Jadi tidak boleh di cross insisi ya. Next. Nah, ini flowchart tata laksana kasus gigitan HPR, mungkin ini bisa ditempel ya. Kasus gigitan anjing, kucing, atau kera, ini dilihat lukanya. Lukanya resiko tinggi apa tidak. Apakah hewannya, penggigit ini hilang, habis hit and run, gigit langsung pergi, atau masih ada gitu. Kalau luka tinggi, biasanya sudah pasti terdapat pemberian selain cuci luka tadi, VAR dan SAR ya. Kalau luka tinggi, pasti. Intinya mah seperti itu. Terus kalau memang dicek secara spesimen memang cocok, ya diteruskan karena memang ada pemberian lanjutan, ya diperiksa lab. Next. Kategori tadi saya udah janjikan tentang kategori luka resiko tinggi dengan resiko rendah. Kalau resiko tinggi dulu ya, itu luka pada mukosa, luka di regio-regio di daerah bahu, itu leher, muka, kepala. Kemarin saya dapat nih ke pasien seperti ini. Luka pada jari tangan dan jari kaki, luka di area genital, dan luka yang lebar atau terlalu dalam, atau lukanya tuh banyak. Jadi kecakar-cakar terlalu banyak. Kalau luka resiko rendah itu jilatan atau luka pada kulit terbuka atau cakaran gigitan yang menimbulkan hanya luka lecet, atau bisa kita sebut ekskoriasi di area badan, tangan dan kaki. Kita lihat next. Ini kategori luka GHPR WHO ya, yang kategori 3 yang memberikan indikasi untuk pemberian serum itu gigitan atau cakaran menembus kulit single maupun multiple. Jadi terjadi kontaminasi di mukosa atau kulit tidak utuh dengan air liur atau jilatan HPR. Kontak langsung dengan kelelawar contohnya. Kalau yang kategori 1, misalnya kita menyentuh atau memberi makan HPR, jilatan HPR pada kulit utuh, tidak terjadi suatu ekskoriasi. Terus gigitan pada kulit, luka lecet dan cakaran tanpa perdarahan atau exposure. Next. Di sini ketimpa ya tulisannya, jadi tidak ada kontrol indikasi. Boleh nggak diberikan pada orang hamil? Boleh. Ya, semakin cepat pemberiannya, maksudnya itu semakin baik. Memotong kaskade perburukan dari masa akut phase tadi ya. Oke, ini kan aktif imun. Jadi pemberiannya itu di deltoid ya, bukan di pantat atau di paha. Ya, di deltoid, dan itu intramuskular atau intradermal ya. Do not inject in gluteal region, nggak boleh. Nanti dia mengumpul di situ. Pasiennya jadi biasa ada efeknya. Next. Ini merupakan petunjuk teknis penata laksanaan kasus GHPR. Mungkin nanti lebih jelasnya sama Dokter Taufiq. Ini di sini dijelaskan pada saat pemberian vaksin antivirus perlu ditelusuri apakah penderita pernah mendapatkan VAR sebelumnya atau tidak. Bila penderita pernah mendapatkan VAR dengan lengkap, satu kur dalam kurun waktu 3 bulan sebelum tergigit yang ini, maka tidak perlu divaksinasi lagi. Sedangkan bila jangka waktu lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun, cukup mendapatkan vaksin sebanyak 1 dosis. Sedangkan bila lebih dari 12 bulan, maka dianggap kasus baru. Paham ya, waktu digigit kalau di atas 3 bulan, vaksinasinya lengkap. Next. Ini metode-metode Zagreb yang di awal presentasi tadi udah dikasih tahu sebenarnya. Ya, jadwal pengobatan post exposure immunization atau PET apabila pasien tidak mempunyai imunitas, injeksinya intramuskuler. Ya, regimen awal, regimen Zagreb atau anjuran dari Kementerian Kesehatan. Itu H0, H7 dan H21 atau 28. Next. Nah, ini kalau pre-exposure profilaksis IM 1001 ya. Jadi hari pertama itu 0,5 cc deltoid, hari ke-7 0,5 cc, hari 21 atau 28 0,5. Ya, di sini intramuskuler 10100
Nanti bisa dilihat aja ya, kapan kita disuntikkan nanti. Yang penting, senternya tuh jelas, disuntiknya di mana kalau di Bogor. Next. Nah, ini VAR-nya, intradermal itu kalau intradermal itu dosisnya 2, 2, 2, 0, 0, atau VAR intramuskular 1, 1, 1, 0 dan 20, 1, 0, 1 ya. Next. Ya, boosternya sama, hampir sama 1, 1, 0. Next. Nah, SAR atau pemberian serum antirabies diberikan pada golongan kategori 3 tadi. Injeksi SAR sebisa mungkin di sekitar luka, sisanya diberikan intramuskuler kalau ada serumnya. Bila jumlahnya sedikit, SAR dapat diencerkan dengan NS 100 cc ya, kira-kira. Itu boleh, nah 0,9%. Diberikan secara infiltrasi sebelum melakukan tindakan jahitan situasi pasien luka. Merupakan ini passive immunization, bukan aktif. Next. Ini serum antirabies yang tersedia itu ada heterolog serum dan homolog serum ya. Bisa dilihat dosis dan namanya ERIC dan HRIG. Next. Ini merupakan serum antirabies ya, besaran dosis misalnya pada anak itu 20 IU per kilogram berat badan dan 20 IU per kilogram berat badan. Cara pemberiannya infiltrasi di sekitar luka. Ya, ini cara penyuntikannya di atas bisa dilihat atau di capture. Oke, next. Ini merupakan petunjuk teknis. Jadi harus melakukan skin test dulu terhadap penderita sebelum pemberian. Cara melakukan skin testnya seperti biasa, diencerin dulu ya dengan NaCl, perbandingannya 1:10, disuntikan 0,1 cc secara intrakutan di lengan kiri bawah bagian dalam. Nah, hasil skin test itu ditunggu selama 15 menit. Ya, kalau menunjukkan indurasi lebih dari 10 atau tanpa eritem atau indurasi 5 sampai 10 mili dengan reaksi kemerahan dengan diameter itu positif gitu. Terus kalau adanya peningkatan atau penurunan tekanan darah itu apalagi merupakan tanda-tanda shock anafilaktik barang-barang. Jadi tidak boleh diberikan secara intraven. Lokasi pemberian harus kontralateral terhadap pemberian vaksin antirabies. Jadi kalau vaksin di deltoid kanan, ya SAR di deltoid kiri. Next. Ini salah satu contoh luka kategori 3, cukup dalam, mungkin agak kepotong ya, cukup dalam, tidak beraturan, dan ini berhak pasien ini tidak hanya mendapatkan vaksin, tapi mendapatkan serum antirabies. Next. Ini komitmen aja pemberian RIG, next tunu aja dari WHO. Nah ini produk-produk yang sudah ada mungkin di Indonesia namanya Hiperap ya, SAR homolog dengan dosis 20 IU ya, yang kita pakai kan bisa sampai 40. Bisa diencerkan dengan D5 atau NS 100 Next. Ini dosis dan cara pemberian Perorap atau vaksin antirabies sesuai dengan petunjuk teknis penata laksanaan kasus gigitan PR di Indonesia. Ya, cara pemberiannya itu intramuskular di deltoid ya dengan dosis 0,5 sesuai dengan metode Zagreb tadi. Next. Ini yang stok-stok obat Rabivax S ya, yang ada di BUMN bisa dilihat. Terkadang ada yang sudah ada spetnya ya. Next. Ini vaksinnya. Nice to know aja, Rabivax 5. Next. Ini aturan profilaksis PREP ya, intramuskular 1 cc. Hari-harinya sudah disebutkan tadi. Dan kalau intradermal itu 0,1. Jadi edukasinya, injeksi booster periodik dianjurkan sebagai peringatan ekstra untuk orang yang pekerjaannya mengharuskan mereka terpapar tinggi ya. Untuk orang yang berpotensi terkena konsentrasi tinggi di laboratorium atau di pekerjaan itu 6 bulan sekali harus dilakukan monitor. Itu dilakukan vaksin ya.
Untuk profesional yang tidak secara kontinu beresiko terpapar virus, harus dilakukan monitor setiap 2 tahun sekali. Jadi kalau lihat pekerjaannya juga, karena imunitas vaksin yang diinduksi masih bertahan pada beberapa kasus setelah beberapa tahun. Peningkatan harus diberikan jika virus rabies menetralisir antibodi hingga hitungannya lebih kurang dari 0,5 unit per cc. Next. Ini aturan PEP yang dasarnya dosis profilaksis pasca paparan anak dan dewasa. Bisa dilihat teman-teman, dosisnya sudah terpapar. Ini untuk kategori paparan 2 dan kategori paparan 3 pada pasien imunodefiensi. Pemberiannya itu harus diberikan pemberian vaksin rabies pada hari ke-0, berarti hari pertama ya. Next. Ini WHO recommended dose. Next. Nah, ini reminder saat kita kegigit, cuci dulu selama 15 menit ya. Kalau saya sih lebih suka 15 menit, jangan 10 menit. Dengan deterjen atau dengan sabun batangan boleh selama 15 menit. Baru pemberian vaksin secara berkala, dilihat dulu lukanya kategori 3 atau bukan. Ya, serum. Baru pemberian serum. Next. Ini mah saran saya, dari saya, memang Kota Bogor ini kan gede ya, Bogor dan kabupaten, jadi harus ada rabies center. Ya, maksudnya itu suatu rumah sakit atau kabupaten kota puskesmas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau Pemda sebagai rabies center. Kalau memang nanti angkanya meningkat, mudah-mudahan tidak. Pusat informasi, pengendalian, cara melakukan tata laksana sesuai dengan SOP, memberikan inform konsen tentang rabies kepada pasien, terus punya stok minimal 1 kur PAR, memiliki fasilitas cold chain untuk penyimpanan vaksin, dan lokasinya strategis dan mudah dijangkau ya oleh masyarakat. Next. Ini kesimpulannya, rabies is a major public health problem. Kalau terjadi ya, it's a rabies 90% lebih itu human case result from gigitan. Ya, rabies is 100% vaksin preventable. Ya, jadi memang bisa dicegah kematiannya ya. Kalau tidak digigit ya tidak ada rabies ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kita bersama untuk pengendalian prevalensi kejadian rabies dan angka banyaknya KPR di sekitar Kabupaten Bogor. Next. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang rabies. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya balikan lagi ke moderator Dr. Lisa. Ya, terima kasih dokter, luar biasa. Tepat waktu dok. Ya. Tadinya Lisa mau ngingetin dok, kurang 5 menit lagi gitu. Ternyata Udah pas. dihitung, Pak. Udah dihitung. Terima kasih dokter. Izin untuk mulai kembali ke materi yang kedua dulu ya dok. Yang kedua yaitu materi vaksin anti rabies dan surveillance rabies. Analisa situasi kasus GHPR di Kabupaten Bogor tahun 2023 oleh Dr. Tafib. Izin Lisa bacakan riwayat hidup Dr. Tafib. Nama Dr. Tafib Triyono MKM, lahir pada tanggal 20 Desember 1965, pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan saat ini beliau bertugas sebagai subkoordinator bidang P3M Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Tidak berpanjang lebar lagi dok, silahkan kita mulai materi yang kedua. Kepada Dr. Tafib kami persilahkan. Terima kasih Dr. Eli, Dr. Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Dengar suara saya? Siap dok, terdengar dok. Halo, dengar suara saya? Terdengar dokter. Jelas? Dengar dok. Jelas dok, ya. Sedang di jalan ya dok ya? Oh, internetnya. Mohon maaf, saya lagi di dalam on the way, dalam perjalanan, jadi kurang ini ya, kurang stabil ya ini sinyal internetnya. Tapi suara terdengar baiklah. dok. Ya, silakan dokter.
Oh, terdengar ya? Ya, Ya. mendengar. Baik teman-teman sejawat semua, Dokter Karni dan pengurus ID semuanya, kemudian Dokter Isa yang alhamdulillah sudah menyampaikan materinya tadi dari awal, kayaknya sudah lengkap nih. Tinggal saya mungkin melengkapi sedikit ya Bu ya, teman-teman. Baiklah, slide-nya. Ya, ini slide-nya. Kemungkinan yang sudah disampaikan tadi sama dengan Dokter Isa tidak akan saya sampaikan ya. Nanti saya lihat slide-nya. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, ini tadi sepertinya sudah disampaikan. Lanjut saja slide berikutnya. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan, slide berikutnya lagi. Sama ini slide-nya kayaknya. Lanjut. Ya, lanjut lagi terus ya. Ya, terus lagi, terus ya. Ini sudah disampaikan tadi Dokter Isa. Lanjut lagi. Terus lanjut. Terus ya, terus ini sudah ya. Lanjut lagi. Terus lanjut lagi. Ya, sebelumnya ya. Nah. Lanjut. Terus lagi. Next, berikutnya. Ya. Lanjut. Terus lanjut lagi. Next. Nah, ini saya akan memulai dengan cara pencegahan tadi, dengan mencegah rabies ya. Next lagi tolong. Iya. Kita dari sini saja pengertian zoonosis tadi dari awal ya. Oke. Pengertian zoonosis menurut WHO pada tahun 2028 adalah suatu penyakit atau infeksi yang secara alami ditulurkan dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Kemudian dari menurut Perpres Nomor 30 Tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis, jadi zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Next. Ya. Ini lingkup pencegahan dan pengendalian zoonosis itu adalah bagaimana kami di Dinas Kesehatan melakukan penanganan pada sumber, kemudian vektor dan faktor risikonya untuk menurunkan angka kesakitan dan menurunkan risiko penularan. Dan bagaimana kami melakukan penanganan pada host atau manusia untuk meningkatkan akses layanan, untuk mendapatkan layanan artinya respon cepat ya. Bagaimana kasus gigit GHPR ini bisa dilayani dengan baik, kemudian menurunkan angka kesakitan dan akan menurunkan angka kematian. Kemudian yang lebih penting adalah pelayanan yang efektif dan efisien untuk dapat bisa mereduksi atau bahkan mengeliminasi adanya zoonosis. Next. Merupakan penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh beberapa jenis hewan atau binatang, terutama anjing. Angka kematian 100% apabila sudah menunjukkan gejala rabies dan berpotensi menimbulkan KLB. Kemudian distribusi pada 264 kota dan 25 provinsi di Indonesia. Pencegahan melalui pemberian vaksin VAR,
dan serum anti rabies hanya memberi kekebalan 1 tahun. Next. Ya, tadi sudah disampaikan, lanjut saja. Next, berikutnya. Tadi sudah, next. 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 Tadi sudah, next saja. Ya, saya tidak akan mengulang, next. Nah, ini. Berdasarkan data kami di Kabupaten Bogor, kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Bogor dari tahun 2020 hingga tahun 2023 per bulan Maret, yaitu pada tahun 2020 ada 108 kasus, kemudian pada tahun 2021 ada 122 kasus, kemudian pada tahun 2022 ada 177 kasus ya, tahun 2022. Kemudian pada Januari pada tahun 2023 hingga bulan Maret lalu ada 78 kasus. Next. Nah, ini sebaran kasus GPR di tahun 2022 yang baru lalu. Ini kita lihat itu yang tertinggi adalah di wilayah Kecamatan Citerep ya. Kemudian Cibinong, kemudian Bojonggede, dan beberapa daerah mungkin tidak ada laporan kasusnya mungkin ya, di Dermaga, Cisarua, Caringin, Cigombong ya. Dan ada kasus hanya beberapa saja. Jadi yang paling tinggi adalah Citerep. Lanjut. Next. Ya. Ini jumlah vaksin anti rabies yang terdistribusi ke Puskesmas Sentral Rabies. Barusan Dr. Isa menanyakan bagaimana dengan Kabupaten Bogor, apakah sudah ada sentral rabiesnya? Kami memiliki 6 ya, 6 sentral rabies, 6 puskesmas, yaitu lokasinya di Puskesmas Citerep, kemudian Puskesmas Parung, kemudian Puskesmas Cigudeg, kemudian Puskesmas Jonggol, Puskesmas Ciawi, dan Ciempea. Next. Next. Ya. Ya. Bagaimana respon atau tata laksana kasus gigitan hewan penular rabies yang bila hal ini terjadi di masyarakat? Tentunya tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Isa, jadi apabila ada gigitan GHPR, maka masyarakat bisa melakukan tata laksananya secara mandiri, yaitu dengan cuci luka ya sesegera mungkin pada gigitan hewan penular rabies dengan air yang mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit tanpa membuat luka baru. Dengan catatan saat pencucian luka menggunakan alat pelindung diri ya, atau minimal seperti sarung tangan, atau bahkan yang bahan yang kedap air ya, seperti bahan kedap air itu seperti bahan dari plastik ya, seperti jas hujan lah ya, seperti itu yang banyak dijual ya, agar tubuh terlindung dari cairan yang terinfeksi virus rabies yang berasal dari luka tadi. Jadi pada saat air mengalir membawa virus itu tidak kemana-mana gitu dengan bahan yang kedap air. Kemudian segera dibawa ke Fasiankes atau ke sentra rabies
untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya. Bila hewan penggigit merupakan hewan pemeliharaan, segera kandangkan untuk dilakukan pengamatan hewan ini selama 14 hari. Next. Ini pada pasien case pada dalam hal ini untuk rabies center. Nah, setelah masyarakat di lukanya dengan deterjen, kemudian di rabies center pun melakukan cuci luka kembali, kemudian pemberian antiseptik, kemudian diberikan pengobatan atau perawatan luka gigitan, dan di rabies center ya itu akan diberikan vaksin anti rabies. Pemberian vaksin anti rabies nih ya tergantung dari kategori pajanannya, kemudian hasil observasi hewan penular atau HPR dan hasil labnya. Ini seperti disampaikan tadi oleh Dr. Isa bahwa pajanan kategori 1 hanya dilakukan cuci luka dan tidak diberikan VAR. Kemudian pada pajanan kategori 2 lakukan cuci luka dan pemberian VAR. Pemberian VAR pada hari ke-0 sebanyak 2 dosis di deltoid ya, intramuskuler kanan kiri, kemudian dilanjutkan sampai hari ke-7 lakukan observasi ya untuk melihat, untuk menginspeksi bagaimana penderita GHPR itu ya hari ke-7 untuk kontrol sekalian sebanyak 1 dosis, kalian untuk memberikan 1 dosis pada hari ke-7 dan tentunya hentikan VAR vaksin anti rabies pada hari ke-21 jika hasil observasi hewan selama 14 hari itu hewan itu sehat, atau kalau misalnya ada hasil lab menyatakan negatif dengan lab yang dapat diandalkan dengan teknik diagnosa yang tepat. Kemudian untuk pajanan ketiga, kategori ketiga adalah lakukan cuci luka dan pemberian VAR dan serum anti rabies diberikan pada hari ke-0 bersama dengan pemberian VAR hari ke-0. Jadi jika pada hari ke-0 tidak tersedia serum anti rabies, maka dapat diberikan dalam waktu kurang lebih sampai atau sama dengan 7 hari sejak pemberian VAR pertama. Ini tadi sudah disampaikan ya. Saya tidak akan mengulang. Next saja. Ya. Next, berikutnya. Ya. Penderita rabies penergakan diagnosa sesuai dengan gejala klinis serta adanya riwayat pajanan HPR. Gejala klinis yang paling sering ditemukan antara lain demam, rasa sakit, kemudian ada rasa kesemutan atau terbakar di lokasi bekas gigitan, gelisah, dan timbul berbagai fobi seperti hidrofobi, takut air, kemudian aerofobi, takut udara, dan fotofobi, takut cahaya. Penderita tersangka rabies segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan di ruang isolasi dan memberi informasi kepada keluarga tentang pasien atau kasus dengan positif rabies berdasarkan gejala klinis yang timbul dan kemungkinan besar meninggal dunia. Next. Berikutnya, ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Isa. Next. Ya. Ini respon kesehatan masyarakat. Kembali lagi ke awal. Ya. Sebelumnya. Ya, respon kesehatan masyarakat. Kegiatan pengendalian rabies terpadu meliputi melakukan penyelidikan epidemiologi terpadu jika terjadi peningkatan kasus GHPR atau terjadi kasus rabies pada manusia, koordinasi dengan dinas ya untuk yang membidangi sektor kesehatan hewan tentunya Poskeswan ya untuk pengendalian pada hewan, dan lakukan
komunikasi, informasi edukasi yang terpadu, bagaimana pentingnya vaksin hewan peliharaan, kemudian mengkandangkan atau tidak melepas liarkan hewan peliharaannya, kemudian cuci luka GHPR berdasarkan pedoman algoritma sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR 87, segera melapor dan berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan bila digigit hewan penular rabies. Next. Respon pelaporan. Laporan KLB atau wabah. Setiap ditemukan satu kasus rabies pada manusia harus dilaporkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Mengirimkan format laporan W1 secara berjenjang ya dari dinas, kemudian kami dari dinas, kemudian melaporkannya ke dinas kesehatan di provinsi atau pusat. Data kasusnya kami di entry di aplikasi web SKDR pada menu EBS oleh petugas surveillance di dinas kabupaten dan dilanjutkan dengan laporan khusus yang meliputi bagaimana kronologi kasusnya, kemudian cara penularan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian keadaan umum penderita, kemudian hasil penyelidikan epidemiologi, yang telah dilakukan, dan bagaimana hasil penanggulangan KLB bila mana ada KLB dan melakukan rencana tindak lanjut. Next. Laporan rutin GHPR dan kasus rabies pada manusia. Pelaporan kasus GHPR mengikuti format laporan yang sudah ada ya, sudah rutin kami ya. Kemudian laporan dikirim secara berjenjang setiap tanggal 10 pada bulan berjalan atau secara rutin ya, tanggal 10. Kegiatan pelaporan dilakukan secara berjenjang dimulai dari rabies center atau dalam hal ini Puskesmas 6 rabies center di Kabupaten Bogor ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian laporan mingguan atau W2 setiap unit pelapor menggunakan SMS atau layanan digital atau WhatsApp untuk melaporkan laporan mingguan sesuai dengan format standar catatan laporan. Lanjut. Next. Ya. Tadi sudah disampaikan kelompok berisiko tinggi. Next, lanjut. Ya, cukup ya. Tadi juga sudah disampaikan laboratoriumnya oleh Dr. Isa. Demikian dari kami analisa situasi GHPR di Kabupaten Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Tafib. Sama dengan Dr. Isya. Ya. Tadinya mau izin dok, waktu tinggal 5 menit, tapi tepat waktu juga. Terima kasih banyak dokter. Izin, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Tafib. Ini kita menginjak ke sesi berikutnya, yaitu untuk diskusi tanya-jawab ya dok ya. Enggak. Izin sebentar. Boleh di-share, dok, pertanyaannya? Dr. Novi, silahkan dok, di-share share screen pertanyaannya. Izin dok, bisa bacakan. Ini pertanyaan yang pertama dari Dr. Mega. Izin bertanya kepada Dr. Isya. Dok, untuk pemberian antibiotik pasca gigitan, apakah ada rekomendasi antibiotik golongan apa yang sebaiknya diberikan dok, dan bagaimana dosisnya? Terima kasih. Silakan kepada Dr. Isya untuk langsung dijawab. Ya, terima kasih. Kedengaran ya suaranya? Siap.
Kedengeran, Dok? Dokter Mega, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau golongan antibiotik sebenarnya antibiotik yang broad spectrum ya. Karena bisa dilihat tadi pada saat infected rabies dari mulai ke gigit sampai ke brain infected itu harusnya sih antibiotik yang menembus blood brain barrier ya. Contoh antibiotik yang bisa begitu kalau injeksi itu kebanyakan cefotaxime, cefoperazone dan cefotaxime, cefoperazone dan ceftriaxone itu paling banyak ya, gitu golongan fluoroquinolone juga. Tapi kalau di tablet pasien itu boleh diberikan cefadroxil ya atau cefixime. Boleh dengan dosis tentunya dewasa dengan anak beragam ya, Dok ya. Itu bisa saya kasih tahu. Makasih. Banyak ya. Dr. Lisa Halo. boleh di-unmute dulu, Dok. Siap, Di-unmute. izin, Dok. Ya, Sudah, halo. yang Halo. berikut, Dr. Danang, pertanyaannya, kenapa luka tidak boleh dilakukan cross insisi ya, Dok? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan diajukan kepada Dr. Isya. Silakan, Dok. Ya, ada 3 pertanyaan. Kenapa luka tidak boleh di cross insisi ya, Dok? Terima kasih. Gini, di cross insisi itu kan akan hanya jadi gini, sama seperti gigitan ular. Ya, gigitan ular itu kok bukan HPR ya, bukan HPR karena itu beda itunya penanganannya. Prinsipnya adalah kenapa tidak boleh diberikan cross insisi kalau gigitan hewan atau gigitan hewan HPR tentunya itu kita lihat patofisiologinya seperti apa. Dia kan bisa sampai tadi langkah ke-6 infected brain ya. Artinya itu bisa masuk ke dalam bukan di dalam peredaran darah di manusia gitu, tapi dia langsung masuk ke dalam istilahnya itu apa ya? Bukan pembuluh darah, pokoknya bukan pembuluh darah ya. Dia langsung ke dalam sistem saraf dan langsung ke dalam sistem SSP yang lain. Ya, jadi memang dilakukan cross insisi itu tidak banyak memberikan guna untuk pasien-pasien yang memang terpapar dengan ini. Gitu, Dok. Jadi kenapa tidak boleh di cross insisi? Gitu. Hampir sikapnya tuh sama seperti kalau kita mendapatkan pasien gigitan ular atau snake bite. Terus dari Dr. Yuli Sandra, jika SAR diberikan tidak di hari pertama gigitan, apakah bermakna jika dilakukan di hari berikutnya? Tidak apa-apa, Dok. Yang penting jangan lebih dari 2 sampai 7 hari, Dok. Ya, tidak apa-apa. Jadi boleh, silakan saja. Yang penting sikapnya yang pertama pada saat digigit itu dicuci selama 15 menit. Tadi Dr. Tafib juga udah mengingatkan kembali. Dan baru langsung dicari center yang mendapatkan FIR atau SAR ya. Tapi kalau SAR itu kalau memang kategori 2 atau kategori 3 yang pastinya menurut WHO. Terus Dr. Eko bin Almi, apakah di puskesmas selalu tersedia VAR dasar? Kemana baiknya dirujuk, Dok? Mungkin ini ditanyakan ke Dr. Tafib ya, Dok. Betul, ya. betul, Dok Eko, Dr. Isa. Ya, terima kasih Dr. Eko untuk pertanyaannya. Apakah di puskesmas selalu tersedia vaksin anti rabies? Ya, selalu tersedia ya. Karena pada tahun 2023 ini stok yang ada itu di puskesmas ada 400 file ya di 6 puskesmas sentral rabies. Jadi jangan khawatir ya Dr. Eko bahwa VAR-nya akan habis. Ada 400 yang terbagi di beberapa wilayah untuk puskesmas Citerep, kemudian puskesmas Parung, Cikudeg, Jonggol, Ciawi, dan Ciempea. Jadi ada 6 wilayah yang tersebar di Kabupaten Bogor. Jadi apabila kasusnya berada di Cikudeg misalnya atau di Ciawi, ketersediaannya kebetulan stoknya lagi kebetulan habis dan belum
ambil stok lagi, bisa ke wilayah yang lainnya atau ke Parung. Begitu juga sebaliknya bila jonggol gitu kan, wilayah jonggol apabila ada kekosongan misalnya karena terlambat pengambilan ke dinas, bisa saja ya ke wilayah yang terdekat ke Citerep gitu ya. Jadi sentra rabies ini tidak melulu melayani pasien di wilayahnya, tapi untuk harus bisa melayani seluruh warga semuanya ya, tidak terkecuali bukan warga Kabupaten Bogor pun. Begitu, Dokter Eko, kemana baiknya dirujuk dok? Ya ke sentra rabies ya yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu di Puskesmas Citerep, Puskesmas Parung, Puskesmas Cigudeg, Puskesmas Jonggol, Puskesmas Ciawi dan Ciempea. Jangan sampai terjadi beberapa waktu lalu di warga Desa Gandoang, Kecamatan Cileunsi, beberapa waktu lalu, 1 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, ada warganya yang digigit anjing, kemudian dibawa ke Puskesmas Jonggol. Kebetulan Puskesmas Jonggol VAR-nya lagi habis karena belum sempat ambil ke kabupaten, sehingga seolah kosong. Padahal bisa dibawa ke Puskesmas Citerep yang terdekat daripada harus dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Suroso yang harus berbayar gitu. Sangat disayangkan sekali karena mungkin informasinya belum sampai ya, belum tersosialisasi dengan baik. Gitu. Demikian Dokter Eko, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih jawabannya ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, apakah SAR dan VAR itu diberikan secara gratis oleh pemerintah? Sudah dijawab tadi ya dok ya oleh Dr. Tafid, gratis di 6 sentra tadi ya dok. Kemudian apakah ada golden period untuk pemberian VAR atau SAR? Berapa lama paling maksimal diberikan? Dan untuk sentra vaksin rabies, apakah hanya 6 puskesmas itu saja? Sedangkan jarak antara satu puskesmas dengan puskesmas lain jauh. Apakah tidak tersedia di seluruh puskesmas atau rumah sakit terdekat? Silahkan dijawab juga dok oleh Dr. Tafid. Kira-kira alasannya apa nih dok? Kenapa di 6 itu? Saya jawab ya. 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 Alasannya kami dengan membagi 6 sentra vaksin rabies adalah tergantung daripada yang pertama adalah kasusnya ya. Kasusnya masih bisa di-cover oleh 6 sentra rabies ya. Kemudian kalau kasusnya tinggi mungkin kami akan tambah lagi mungkin sentra rabiesnya. Tapi 6 saja masih bisa mengcover. Kalau mengenai jauh jaraknya, saya kira itu relatif ya. Kami sudah berupaya untuk mendekatkan ke layanan ini ke 6 sentra rabies. Kemudian apakah tidak tersedia di seluruh puskesmas? Belum untuk saat ini ya. Belum untuk saat ini ya. Karena dengan 6 sentra rabies saja sejauh ini masih bisa mengcover. Bagaimana dengan rumah sakit terdekat? Untuk ya kebijakan dari kementerian bahwa untuk penyediaan vaksin anti rabies gratis masih dilakukan di puskesmas, seperti kebijakan pemberian vaksin atau imunisasi lainnya juga di puskesmas. Itu. Ya. Satu lagi dok, untuk golden period. Golden period untuk pembelian VAR atau SAR yang maksimal diberikan berapa lama dok? Baiknya Dokter Isa aja yang jawab. Nah, silakan Dokter Isya dijawab dok. Golden period-nya dok. Untuk VAR atau SAR dok. Iya, makasih. Kalau golden period itu kan pada saat tergigit, kalau dilihat dari slide saya itu sekitar 2 kali sampai 3 kali 24 jam ya. Jadi pasca pemberian, terpapar oleh hewan HPR. Jadi golden period-nya itu, tadi saya lihat di chat ada yang nanya, dok saya kegigit 6 tahun yang lalu. Nah itu mah udah nggak apa-apa kali ya gitu. Soalnya kalau dilihat dari perjalanan penyakitnya,
pasien rabies ini nggak mungkin dalam setahun tidak apa-apa gitu loh. Bahkan berbulan-bulan nggak mungkin gitu karena maksimal cuma sampai 28 hari kan, 21 sampai 28 hari. Artinya memang intinya mah harus agresif ya gitu. Harus agresif karena biasanya yang terkena eh, hewan HPR ini tidak bisa melihat atau mengidentifikasi apakah golongan lukanya tuh luka yang kategori berbahaya atau hewannya tuh hewan yang memang beresiko tinggi memberikan virus rabies, memberikan gejala-gejala rabies di kemudian hari gitu. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi lebih Kasih. cepat, lebih baik gitu ya dok ya? Betul ya, karena Ya. lumayan alhamdulillah udah ada 6 titik puskesmas meskipun tergantung dari daerah tempat yang terkena gitu dok. Terima kasih. Ya. Next, pertanyaan ya dok. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Dari Dr. Adrian Wulur, untuk Dr. Isya, mohon arahan dok, bila kami di perifer praktek mandiri, bila mendapatkan pasien gigitan hewan, belum tahu apa terindikasi rabies, untuk penanganan awal minimal yang kita lakukan pembersihan pada luka, selanjutnya kita rujuk ke fasilitas atau sarana yang mempunyai VAR atau SAR. Betul ya dok ya? Ya. Seperti yang tadi Ya. Silakan dok. Saya langsung jawab aja untuk Dr. Adrian Wulur. Ini tadi sudah dibahas di slide saya di profilaksis ya, PREP tadi. Jadi pada saat kita setelah membersihkan di praktek mandiri, kalau memang perlu dijahit, kalau memang tidak perlu ya nggak usah, ditutup aja pakai kasa. Terus dipikirkan pemberian PAR dan ASAR, tapi jangan lupa setelah dibersihkan berikan anti tetanus dok, ya anti tetanus dan pemberian antibiotik oral kalau memang nyeri diberikan analgesik seperti anjuran yang dari Kementerian Kesehatan tadi. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian melakukan mapping ya. Mungkin ini lebih baik dinas melakukan ini secara online, maksudnya edukasi seperti di public safety center dan sebagainya. Karena ini kan penanganan pre-hospital ya. Baik lebih bagus ke situ. Pre-hospital melalui edukasi juga. Jadi pemberian setelah luka di treatment wound toilet, terus diberikan ATS, baru diberikan juga diresepkan antibiotik dan analgesik sesuai kebutuhan pasien. Ini sekalian saya bacain Dr. Nur Hamidah Siregar terkait pemberian VAR berkali-kali dok, apabila pasien yang tergigit hanya datang dan mendapatkan VAR hanya 2 kali, apakah ada resiko komplikasi? Lalu apakah ada solusi apabila pasien terlambat untuk melakukan vaksin kedua dan ketiga? Kalau komplikasi pasti selalu ada ya, karena pemberian vaksin dan serum juga itu karena itu dari ekstrak hewani, seperti kita memberikan anti gigitan ular juga ya, itu dari ekstrak hewani tentu resiko alergi ada. Tapi kalau komplikasi ya biasanya tetap ada ya, tetap ada komplikasi karena memang diberikan 0, 1, 3 sampai 28 hari itu berdasarkan penelitian WHO bertahun-tahun yang lalu ya, sudah ada gitu. Jadi kalau memang tidak diberikan sesuai dengan itu tentu komplikasinya ada, tapi mudah-mudahan ini bukan terjadi sama Dr. Nur Hamidah ya gitu. Karena memang gejalanya memang gini dok, gambarannya dok, dalam 14 hari terpapar GAPR itu tidak mungkin kalau tidak diberikan apapun, tidak mungkin tidak memberikan suatu gejala yang spesifik sampai neurologi. Ya, kebanyakan korban meninggal itu tidak diapa-apain dok. Gitu. Dan pada saat dia udah nggak bisa minum, terjadi dehidrasi berat, ya sudah karena bereaksi dengan gland saliva di air liur, baru biasanya datang ke IGD pasiennya. Itu yang non well educated ya person. Kalau yang well educated person pasca tergigit, dia minimal ke puskesmas. Itu dok. Ya, apabila pasien terlambat untuk melakukan vaksin kedua ketiga, solusinya gimana ya? Bingung juga saya gitu. Solusinya gimana? Minimal dilihat juga kondisi lukanya dulu dok. Gitu. Kalau lukanya memang berat, memang tetap kalau saya sih minimal dikasih ATS ya dok ya. Tapi ini vaksin kedua ketiga berapa lama ini? Berapa lama? Kalau sampai bertahun-tahun seperti tadi ada yang chat di kolom ya, itu sudah tidak ada gunanya juga gitu.
kita lihat berapa lamanya dulu. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Isya. Mungkin next pertanyaan, apakah masih ada waktunya, Dok? Ini kalau di jam Lisa masih ada sedikit lagi ya, ada 2 pertanyaan dari Dr. Hayati Erdiani dan Dr. Natalicia. Dr. Hayati bertanya, apabila hewannya sudah divaksin rabies, berarti kita tidak perlu memberikan VAR lagi kah? Cukup dengan pembersihan luka dan anti nyeri, antibiotik, dan lain-lain. Bagaimana Dr. Isya? Ya, terima kasih Dr. Hayati, Dr. Natalicia. Pertama, apakah hewan yang sudah divaksin rabies, berarti kita tidak perlu memberikan VAR lagi kah? Cukup dengan pembersihan luka, nyeri, dan antibiotik, dan lain-lain. Betul, Dok. Betul. Gitu. Tapi jangan kata HPR ya, kucing aja nggak divaksin itu biasanya kelakuannya juga udah beda ya gitu. Setiap barang dia sensitif, setiap dikasih sentuhan juga sensitif ya. Tapi kalau memang vaksinnya sudah baik, bisa dibilang boleh seperti itu, Dok. Terus kalau Dokter Natalicia, bila ada kunjungan ke tempat praktek pasien dengan gigitan anjing, tapi pasien tidak yakin anjing tersebut rabies atau tidak, apakah tindakan yang bisa dilakukan di layanan primer? Kalau memang sudah ada luka, seperti tadi wound toilet, pemberian ATS, antibiotik, dan sebagainya. Tapi kalau anjingnya itu cukup biasanya dilihat ya perilakunya gitu ya. Kalau untuk bingung dia udah divaksin atau tidak, itu mungkin bisa dibawa ke dinas peternakan. Setahu saya mah gitu. Jadi dilaporkan dinas karena sikap-sikap HPR yang rabies itu jelas. Dia sangat sensitif sekali, seperti orang yang kena rabies, sensitif terhadap air, sentuhan, dan cahaya sebagainya, dan menggigit apapun yang ada di sekitarnya, baik itu tangan atau kaki manusia atau apapun yang ada di sekitarnya. Dan biasanya kalau anjing itu gampang menggonggong tanpa alasan yang jelas gitu. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda itu kemungkinan dia nggak rabies gitu. Tapi kita nggak bisa ngambil resiko ya. Jadi pemberian ATS itu cukup di awal. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Isya atas pertanyaannya. Ini 2 pertanyaan terakhir mungkin ya Dok ya. Dr. Sofi Adani Rahma dan Dr. Budi Setio mengenai dosis pemberian yang 0101 dan bedanya dengan 101001 tadi Dok. Kemudian yang kedua untuk Dr. Budi Setianto, untuk pencegahan rabies, hewan peliharaan yang akan divaksin, mohon info apakah tersedia gratis dari dinas terkait. Silahkan Dr. Isya dulu, mungkin yang kedua mungkin ke Dr. Tafid ya Dok. Silahkan. Ya. Kalau mengenai dosis pemberian 101 bedanya dengan 101 itu sama Dok. Sama aja sebenarnya, cuma bedanya kan yang satu tuh 1 mili ya, atau 1 cc, yang satu tuh 0 tuh 0,5 intramuskular, atau biasanya kalau dosis intradermal itu double Dok, seperti yang ada di di slide saya tadi sampai 2 ya gitu. Jadi itu cuma cara pemberiannya aja di hari-hari awal sampai vaksinnya masuk Dok. Jadi cuma pemberian dosis. Jadi sebenarnya sama, cuma memang ini berdasarkan penelitian, jadi harusnya seperti ini Dok, 1010 sama 101001. Sebenarnya nggak terlalu berbeda Dok, cuma memang dosisnya aja yang membedakan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Dokter. Silakan Dokter Tafid untuk yang kedua Dok. Apakah Ya, Dok. gratis dari dinas terkait Dok? Ya, Dr. Budi Setianto ya, untuk pencegahan rabies, hewan peliharaan yang akan divaksin, apakah tersedia gratis di dinas terkait? Nah, dalam ini, dinas terkait, maksudnya ini dinas untuk hewan, dinas hewan Balitvet ya. Ya, Disnak ya. Ya, Disnak. Wah, ini harus ditanyakan ke Disnak nih, Dr. Nelly ini. Jadi setahu saya nih, Dok, bahwa untuk pemberian vaksin gratis itu biasanya dilaksanakan oleh dinas Disnak ya, dinas peternakan. Dokter Budi bisa hubungi Disnak. Biasanya suka ada itu acara-acara apa gitu, dia memberikan vaksin gratis pada hewan. Ya,
Di waktu-waktu tertentu ya dok ya, Waktu kalau nggak salah tertentu tuh ya. biasanya coba hubungi. Biasanya di waktu tertentu pas hari apa gitu. Saya sendiri sudah ngobrol-ngobrol dengan dokter hewan di STAK itu, mangga dok, katanya kita ada kok pada saat hari tertentu, hari apa itu mereka menyediakan vaksin gratis buat hewan peliharaannya. Ya gitu dok. Ya, setahu saya juga gitu dok. Siap, mungkin Dokter Budi bisa ditanyakan ke dinas terkait yang terdekat ya dok ya. Mungkin ini mohon maaf atas, ini saya luar biasa sekali karena keterbatasan waktu ya Dokter Tafib, Dokter Isya, terima kasih. Karena ini antusias sekali, ada 405 partisipan kebetulan. Jadi saya mengingatkan kembali kepada partisipan atau peserta webinar untuk mengisi link ini ya dok, untuk sertifikat, silahkan sudah ada di kolom chat. Saya ingatkan sekali lagi, sepertinya untuk sesi tanya jawab atau diskusi sudah terselesaikan dengan baik ya dok. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau mungkin banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab saat ini. Semoga di kesempatan lain bisa bertemu atau menanyakan kembali kepada para narasumber jika ada kesempatan berikutnya ya dok. Kami ucapkan terima kasih atas banyak atas partisipasi yang luar biasa dan antusiasme yang tinggi dari para peserta webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada Dr. Tafib dan Dr. Isya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, saya izin menyimpulkan ya dok bahwa rabies disebabkan oleh famili Rhabdovirus genus Lyssavirus ya dok, dapat menyerang pada manusia dan hewan berdarah panas. Gejala klinis yang paling sering ditemukan antara lain demam, rasa sakit, kesemutan, terbakar di lokasi gigitan, gelisah dan timbul berbagai fobia seperti hidrofobia, aerofobia, dan fotofobia. Ini masih terdapat juga di Jawa Barat menjadi wilayah persebarannya. Dan pencegahannya bisa dilakukan untuk melalui pemberian vaksin anti rabies dan serum anti rabies dan hanya memberi pengebalan untuk 1 tahun saja. Kemudian 95% ditularkan oleh anjing dan sisanya ditularkan oleh kucing dan kera. Pencegahannya vaksinasi hewan penularan rabies secara berkala. Kemudian dilakukan cuci luka dengan sabun atau deterjen di air mengalir selama 15 menit. Tadi ditekankan oleh Dr. Isya selama 15 menit sesegera mungkin oleh penderita atau keluarga, lalu segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat tata laksana penanganan kasus gigitan hewan penularan rabies sesuai dengan prosedur. Dan dalam pemberian vaksinasinya itu tidak ada kontraindikasi absolut, bisa diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak dan lansia. Kemudian terdapat 6 sentral PKM sentral rabies, yaitu di Puskesmas Citerep, Puskesmas Parung, Cigudeg, Jonggol, Ciawi, dan Ciampea. Kemudian jika ada kasus gigitan hewan, segera dilaporkan ke Fasiankes terdekat dengan berkoordinasi dengan puskesmas sentra vaksin yang sudah ditunjuk 1 kali 24 jam setelah kejadian. Dan penguatan jaringan dan jejaring puskesmas, terutama di 6 puskesmas sentra vaksin, untuk melakukan edukasi prehospital. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Saya kembalikan kepada Dr. Melina untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Dr. Isya Firmansyah SPEM dan juga Dr. Tafib Triyono MKM dari Dinas Kesehatan yang sudah berkenan untuk sharing ilmunya, berbagai informasi terupdate mengenai penanganan rabies, terutama di Kabupaten Bogor. Sudah kita dapatkan informasinya hari ini. Semoga dapat menjadi hal yang mengupgrade kita dalam pelayanan kita di tempat masing-masing. Terima kasih juga untuk Dr. Liza yang sudah memandu diskusi kita hari ini dengan luar biasa. Terima kasih, Dok. Dan selanjutnya, demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Namun kami juga masih mengingatkan untuk para peserta dapat mengisi link presensi yang ada di kolom chat, dan nanti sertifikat akan dikirimkan via email yang sudah diinput
paling lambat H+14. Dan nanti sertifikat yang diterima dapat diupload di Borang Online di menu ranah A dengan menu diskusi bersama konsulen, dan ranah C menu mendukung kegiatan ID. Baik, demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat menambah insight atau wawasan kita mengenai penyakit rabies. Dan izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Ke pasar membeli lidi, memakai sepatu dari kulit lembu. Cakep. Kita jadikan rumah besar ID tempat bersatu menuntut ilmu. Masya Satu Allah, ini barakallahu terus fiik. maju. Mohon maaf lahir dan batin. Luar biasa. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya, Dok ya, sebentar ya. Baik. Di sini masih ada 333 orang dari 405 yang tadi join. Saya akan coba share screen. Boleh bantu Dokter Billy? Ya. Screen pertama, 1, 2, 3. Screen kedua, 1, 2, 3. Ketiga, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Oke, sampai screen kelima, videonya off, jadi saya sudahi sesi foto bersama. Baik, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan kekurangan pada pelaksanaannya. Sampai jumpa di acara ID Cabang Kabupaten Bogor berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Mohon izin saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Meli, Dr. Lisa. Sama-sama, Dok. Terima kasih.